Bisa nggak sih kita melakukan gade BPKB di Pegadaian tanpa survei kendaraan? Buat kamu yang mau tahu informasi selengkapnya, silakan tonton videonya sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh Arena Tutorial, memberi jalan menyelesaikan permasalahan tanpa adanya pertanyaan. Hai halo teman-teman semua, kembali lagi di sini sama Mimin di channel YouTube Arena Tutorial. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Oke teman-teman semua, di video kali ini Mimin masih bahas soal Pegadaian ya teman-teman. Masih bahas soal Pegadaian. Jadi buat teman-teman semua yang punya pertanyaan soal Pegadaian, boleh langsung aja teman-teman tuliskan di kolom komentar di video ini. Kalau ada keresahan-keresahan atau pertanyaan, nanti akan Mimin bantu untuk menginformasikan. Nah, di video kali ini Mimin akan sampaikan kepada teman-teman, yaitu terkait dengan gade BPKB di Pegadaian tanpa survei itu bisa atau enggak sih Min gitu ya. Jadi maksudnya kalau BPKB itu kan yang disurvei kendaraannya ya teman-teman ya, bukan kalau misalkan kayak tanah, rumah itu kan yang disurvei rumahnya. Nah kalau kendaraan kan berarti yang disurvei kendaraannya gitu ya. Itu sebenarnya bisa apa enggak sih gitu. Jadi untuk gade BPKB mobil atau motor tanpa survei itu merupakan layanan pinjaman cepat yang memungkinkan pencairan dana tanpa kunjungan fisik petugas ke rumah atau tempat kerja. Jadi seringkali cair dalam hitungan jam. Nah layanan ini tersedia di lembaga resmi ya, yaitu termasuk Pegadaian ini. Jadi teman-teman, sebenarnya bisa aja sih teman-teman ya, kalau misalkan memang motornya itu tidak bisa dibawa ke Pegadaian, itu nggak dicek fisiknya, asal teman-teman semua itu bawa ini formulir berita acara hasil pemeriksaan cek fisik ini rangka motor ya dari si Samsat, dari Samsat, dari kantor Samsat. Itu dokumen wajib teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua mau gade BPKB itu ada cek fisik seperti ini dulu di Samsat, meskipun motornya itu nggak disurvei secara langsung oleh petugas gitu ya. Jadi yang dilihat adalah apa? Ini dia formulir berita acara hasil pemeriksaan cek fisik rangka motor seperti itu. Jadi di situ bisa ditaksir tuh teman-teman, harga taksiran dari pinjamannya itu berapa. Kalau misalkan nggak ada cek fisik gitu ya, terus lagi motornya nggak dibawa gitu ya, ya yang mau ditaksir apa gitu ya. Kalau misalkan ternyata BPKB-nya BPKB curian gimana gitu kan, itu pasti akan jadi pertanyaan dari teman-teman kita di Pegadaian seperti itu ya. Nah, untuk syarat umum pengajuannya, teman-teman silakan bawa fotokopi KTP, fotokopi KK, STNK dan BPKB asli, sama bukti ini ya, bukti penghasilan atau slip gaji seperti itu. Ada juga Pegadaian yang mewajibkan bawa buku tabungan atau rekening bank. Seperti itu ya teman-teman. Tapi harus teman-teman ketahui ada keuntungan dan juga resiko nih. Jadi kalau untuk keuntungannya, untuk yang tanpa cek fisik ini ya teman-teman ya, itu prosesnya bisa cepet ya, cuman hitungan jam, terus syarat yang mudah, kendaraannya tetap bisa digunakan dan seringkali tanpa BI checking. Nah untuk resikonya, suku bunga dan biaya administrasi berpotensi lebih tinggi dibandingkan pinjaman dengan survei. Jadi lebih baik bawa aja motor sama hasil cek fisik dari Samsatnya itu ya, supaya apa ya, supaya lebih tinggi nilai taksiran daripada bunganya gitu loh teman-teman. Jadi itu juga harus diperhitungkan. Dan untuk teman-teman tahu cara memperhitungkan berapa biaya taksiran BPKB-nya, teman-teman boleh tonton video Mimin di channel YouTube ini. Di situ ada soal perhitungan BPKB di Pegadaian. Oke teman-teman, mungkin sekian informasi yang dapat Mimin sampaikan terkait dengan gade BPKB di Pegadaian tanpa survei terlebih dahulu. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share terus video kita supaya teman-teman gak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye teman-teman.